Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firliza Amalia Rahman dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang teori situational public atau situational theory of the public. Jadi, langsung saja kalian simak penjelasannya ya. Teori situational public atau situational theory of the public pertama kali dikenalkan oleh Grunik. Ia adalah seorang profesor public relations dari University of Maryland pada tahun 1968. Pada tahun tersebut, bisnis dan perusahaan sedang berkembang. Grunik menganalisis bahwa perusahaan lebih memperhatikan cara pemasaran dari produk yang dihasilkan dibandingkan memperhatikan pabrik-pabrik perusahaan itu sendiri. Padahal, menurut Grunik, publik perlu diperhatikan oleh perusahaan sesuai dengan situasi yang sedang dialami oleh publik itu sendiri. Menurut argumen Grunik, dengan memperhatikan public relations akan sangat terbantu dalam membentuk strategi komunikasi baik dari key message maupun metode yang digunakan untuk mendekati publik tersebut. Pada dasarnya, dalam teori ini Grunik melihat ada dua kunci, yaitu publik yang belum terpapar informasi dan publik yang belum terpartisipasi dalam perusahaan, atau bisa kita sebut dengan aktif dan pasif. Yang mendorong mereka untuk melakukan dua hal, yaitu information seeking dan information processing. Information seeking merupakan kegiatan mencari informasi secara mandiri, dan information processing merupakan sikap untuk menerima dan memproses informasi yang didapatkan saja. Teori situational mendorong pembentukan publik. Mereka sewaktu orang-orang mengatur transaksi dengan suatu konsekuensi organisasi pada mereka. Dan Grunik menekankan bahwa publik-publik ini menjadi target-target optimal untuk sebuah kampanye komunikasi. Dalam model teori situational, Grunik mengidentifikasikan ada 4 macam publik secara khusus. Yang pertama adalah all issue public, yaitu publik yang aktif pada semua isu. Dan yang kedua adalah affective issue public, yaitu publik-publik yang tidak memperhatikan semua isu. Yang ketiga adalah single issue public, yaitu publik yang aktif pada satu atau sebagian kecil isu pokok yang memperhatikan hanya sebagian kecil dari populasi. Sebagai contoh, kontroversi pembunuhan ikan paus secara besar-besaran. Dan yang terakhir adalah hot issue public, yaitu publik yang aktif hanya pada isu tunggal yang melibatkan orang-orang terdekatnya dalam populasi dan diterima karena peliputan media secara luas. Sebagai contoh, kita ambil yang pertama ada gasolin kekurangan bahan pangan, kedua mengendarai mobil dalam keadaan mabuk, dan yang terakhir adalah pembuangan limbah beracun. Baik, itulah tadi pembahasan terkait situational public. Semoga teman-teman dari pembahasan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.